Oke, selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah Filsafat Ilmu untuk mahasiswa eh, Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung. Ini pertemuan ketiga ya. Nah, saya masih memberikan materi yang saya upload ke kanal YouTube ya. Nah, kita masih untuk saat pekan ini belum bisa ketemu lagi secara langsung ya, atau secara luring ataupun daring secara langsung by Zoom. Nah, karena saya masih mengikuti kegiatan ya PON di Sumatera Utara di Kabupaten Karo ya. Ini saya ada di pinggir Danau Toba persis ya. Ya, pada sesi ini saya akan memberikan beberapa materi slide singkat tentang hubungan filsafat dengan ilmu ya. Semoga materi ini bisa terdengar cukup jelas ya, karena saya merekamnya di ruang terbuka ya, dan tidak pakai mic, hanya mengandalkan mic dari laptop. Oke, kita bicara tentang pembahasan apa itu hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, pertama ada beberapa elemen-elemen tentunya ya kan yang menjadikan eh, nanti juga ya akan memiliki juga hubungan antara filsafat dengan ilmu serta keduanya dengan agama gitu ya. Tapi yang kita soroti terlebih dahulu adalah hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, pertama ada elemen yang perlu dicermati. Yang pertama filsafat itu sendiri, kemudian ada ilmu, nah, filsafat dengan ilmu, dan keduanya adalah nanti dengan agama gitu ya. Nah, kembali lagi ya, kita berangkat dari ya ini sebagai pengingat saja atau sebagai apa ya, ya semacam flashback ke yang sebelumnya tentang pengertian filsafat ya. Nah, saya ulang lagi yaitu filsafat itu berasal dari kata filosofia ya. Dua kata yaitu philos dan sophos ya. Philos itu artinya cinta dan sophos itu artinya kebijaksanaan gitu ya. Nah, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom gitu ya. Nah, definisi filsafat yang secara umum kita pahami ya, yang paling mudah kita pahami ya ini filsafat adalah satu pandangan hidup ya, bisa dibilang satu pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar ya mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Nah, kemudian banyak tokoh-tokoh besar yang ya ini tokoh-tokoh awal ya yang mengajarkan filsafat ya. Nah, filsafat menurut para tokoh yang pertama adalah dari Plato ya, yang hidup di sebelum masa Masehi malahan ya, lama sekali 428 sampai 348 sebelum Masehi. Nah, itu masa hidupnya Plato ya, berumur 80 tahun Plato ini ya. Nah, filsafatnya adalah pengetahuan yang memiliki minat atau berminat untuk mencapai pengetahuan, kebenaran yang asli gitu ya. Nah, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, ya suatu realitas ya, segala sesuatu itu ya berdasarkan panca indera kita bisa merasakan ada gitu ya kan. Nah, bagaimana pengetahuan yang melingkupi segala yang ada tersebut. Nah, itulah yang dimaksud filsafat menurut
Plato. Nah, kemudian ada tokoh berikutnya yaitu Aristoteles ya, yang hidup pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi ya. Nah, menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ya. Estetika itu adalah tentang keindahan, ya. Filsafat seni ada di dalamnya nanti ya. Nah, kemudian ada ya tadi ya politik, filsafat politik, ekonomi, filsafat ekonomi. Nah, ada etika ya, etika satu cabang tersendiri. Kemudian juga ada logika ya. Nah, dari situ kita coba dulu untuk memetakan dulu nih filsafatnya ya singkat dulu kita coba pahami secara garis besar. Nah, kemudian kita beralih kepada pengertian ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu ya? Nah, ada beberapa bahasa yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang ilmu ini. Yang pertama bahasa Arab ya. Nah, dari kata alima ya'lamu ilman. Ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai mengetahui. Nah, kemudian ada bahasa Latin yaitu scientia, ya. Science, baca science gitu ya, yaitu pengetahuan. Ya. Nah, kemudian ada lagi nanti dari bahasa Yunani ya yang kita menyebut dengan episteme ya, episteme yaitu pengetahuan. Nah, secara umum ilmu itu berarti tahu ya, ilmu itu adalah pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang ya, yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di dunia ya atau di alam ini. Jadi sekali lagi kalau kita merujuk ke KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang ya, ada suatu bidang, suatu topik lah ya, ya lebih luas bidang ya, yang tersusun secara bersistem. Bersistem itu maksudnya sistematis ya, ada urutan-urutannya. Nah, kemudian juga menurut metode-metode tertentu. Di dalam itu nanti terlingkup juga metodologi ya. Nah, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu yang terjadi di alam tersebut. Gitu ya kan. Oh, ini hujan gitu misalnya ya. Nah, hujan itu bagaimana kita menerangkan secara metode, secara melalui bidang ilmu apa misalnya ya. Bidang ilmunya geografis gitu ya, geografi atau bidang ilmunya nanti tentang bidang apa ya, alam gitu. Oh, hujan tuh dimulai nanti dari penguapan air dari permukaan bumi. Kemudian penguapan tuh yang terjadi karena pengaruh sinar matahari gitu ya kan, terjadi penguapan. Penguapan tuh kemudian nanti mengumpulkan air-air tersebut di atas langit yang kemudian nanti menjadi awan. Nah, awan itu semakin lama semakin berat, ya singkatnya gitu ya, saya tidak paham terlalu detail. Nah, nanti dibawa oleh angin atau apa, nah jatuh sebagai hujan. Nah, begitu proses siklus yang terjadi seterusnya untuk menjelaskan bagaimana hujan. Nah, itu disebut sebagai suatu ilmu. Ada metode kan, ada urutan sistematis yang menjelaskannya. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, sebenarnya ini materi saya kira sudah banyak dijelaskan, tapi biar lebih mantap pemahamannya, makanya saya coba elaborasi lagi.
Nah, kemudian kita masuk kepada pokok persoalan yang ingin kita jelaskan pada sesi ini, yaitu tentang bagaimana sih hubungan filsafat dengan ilmu tersebut, gitu ya. Nah, filsafat mempunyai objek yang lebih luas ya, sifatnya universal. Nah, sedangkan ilmu objeknya terbatas, ya, khusus lapangannya saja atau field-fieldnya saja. Sekali lagi, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, ya, umum, sedangkan ilmu objeknya terbatas, khusus pada lapangan-lapangan tertentu saja atau field-fieldnya tertentu. Nah, filsafat hendak memberikan pengetahuan ya atau insight ya, bisa dibilang insight atau pemahaman yang lebih dalam ya, dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Nah, sedangkan ilmu juga menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tidak begitu mendalam. Nah, filsafat memberikan sintesis kepada ilmu-ilmu yang khusus mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Ya. Nah, lapangan filsafat mungkin bisa sama dengan lapangan ilmu, tetapi sudut pandangnya berlainan. Jadi nanti bisa menghasilkan dua bentuk pengetahuan tersendiri ya antara filsafat dan ilmu. Oke, berikutnya. Nah, ini kita lihat secara dikotomis ya, secara spesifik apa sih yang membedakan perbedaan filsafat dengan ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu itu segi-segi yang dipelajari dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Itu ya. Segi-segi yang dipelajari ya bagian-bagian lah ya, bagian-bagian tertentu yang dipelajari, tetapi ada batasan-batasannya. Oh, dibatasi hanya pada bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu ya kan. Agar nanti bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang pasti gitu ya. Ada batasannya. Oh, kalau ini diterangkan begini, nah hasilnya begini, begini, begini. Kalau bisa itu nanti berlaku secara apa ya, secara terus-menerus gitu ya, menjadi kenyataan kebenaran yang sifatnya umum tadi. Nah, sedangkan pada filsafat mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban ya. Nah, mencari prinsip-prinsip umum ya, dan tidak membatasi segi pandangannya ya, mencari prinsip-prinsip umum, tidak membatasi segi pandangannya. Bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum, ya. Memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan, gitu ya, umum dan keseluruhan. Nah, kembali lagi kepada ilmu. Nah, yang kedua adalah objek penelitiannya terbatas. Ilmu itu objek penelitiannya terbatas. Sementara filsafat itu mengkaji seluruh ya, keseluruhan yang ada. Berikutnya, ketiga, ilmu tidak menilai objek dari satu sistem nilai tertentu ya. Ilmu tidak menilai objek dari satu sistem nilai tertentu. Nah, sedangkan filsafat menilai objek renungan dengan suatu makna. Nah, misalnya religi, kesusilaan, keadilan, dan sebagainya. Yang keempat, nah, ilmu itu bertugas memberikan jawaban. Ya. Nah, sementara filsafat bertugas mengintegrasikan berbagai, bisa dibilang pemahaman, berbagai hal-hal yang universal tadi gitu ya. Nah, itulah secara garis besar 4 perbedaan antara filsafat dan ilmu yang membedakan filsafat dengan ilmu, ya.
Next. Nah, ini sedikit saja sebenarnya kita hanya mengulasnya dalam rangka untuk melihat keterhubungan ya. Apa sih hubungan keduanya? Keduanya itu maksudnya ya antara filsafat, ilmu dan agama gitu ya. Nah, ketiganya baik itu ilmu, filsafat maupun agama merupakan sumber atau wadah kebenaran ya, objektivitas atau bentuk dari pengetahuan. Kemudian dalam pencarian kebenaran ya yang sifatnya objektivitas tadi, ketiga bentuk pengetahuan itu masing-masing mempunyai metode, sistem dan mengolah objeknya selengkap-lengkapnya sampai sebisa mungkin atau sehabis mungkin. Nah, yang ketiga, ilmu bertujuan mencari kebenaran mikrokosmos ya. Ya, ilmu bertujuan mencari kebenaran mikrokosmos yaitu dalam artian manusia, sedang makrokosmos, dan kalau yang agama mencari kebenaran atas sudut pandang ketuhanan ilahiyah ya, atau dalam hal ini Allah atau Allah gitu ya kalau bagi umat Kristiani seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, agama bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia, prinsipnya ya, di dunia dan akhirat dengan menunjukkan kebenaran asasi dan mutlak ya, baik mengenai mikrokosmos yaitu manusia atau makrokosmos alam ya maupun Tuhan atau Allah atau Allah itu sendiri. Nah, saya kira itu ya gambaran secara singkat tentang hubungan antara filsafat dan ilmu gitu ya, dan sedikit kaitannya dengan agama, filsafat, ilmu dan agama. Nah, saya kira itu materi yang sebenarnya sangat singkat ya untuk pertemuan keempat ya, kalau saya tidak salah ini adalah pertemuan kita keempat yang membahas tentang mata kuliah filsafat ilmu ini gitu ya. Nah, saya harapkan tetap para mahasiswa untuk dapat membaca eh, diktat yang sudah saya berikan ya. Nah, kemudian ada satu tugas sederhana ya. Nah, ini saya berharap para mahasiswa nanti membuat satu tulisan ya, makalah ringkas cukup 2 halaman ya, 2 sampai 3 halaman maksimal ya yang mengulas tentang materi ya dari sebenarnya boleh saja dari pertemuan 1, 2, 3 dan 4 sesuai juga yang didiktat. Nah, jadi saya berharap para mahasiswa dapat mencari satu contoh kasus ya, studi kasus apapun itu ya yang ada di media, baik media cetak, media sosial ataupun media online. Nah, kemudian nanti mencoba menguraikannya dari sudut pandang filsafat ilmu yang sudah dipelajari. Nah, apapun itu secara umum pastinya ya, secara general. Gimana sih misalnya ada satu, nah yang menarik nih satu contoh aja ya. Beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, nah ramai perbincangan netizen ya di sosial media di X yang membahas bahwa eh, Presiden Joko Widodo beberapa kali melakukan wawancara yang apa ya mungkin eh, ya seolah-olah wawancara dengan media tetapi itu settingan gitu ya dari beberapa tudingannya dari beberapa apa
apa ya, visual-visual yang terlihat gitu ya. Jadi semacam sesuatu hal yang tidak alamiah, tapi di apa namanya ya, sesuatu hal yang settingan gitu ya, seolah-olah wawancara media, tapi itu adalah satu settingan ya untuk menjelaskan satu isu-isu tertentu. Nah, misalnya itu bisa Anda amati, Anda analisis ya dari makalah Anda dari satu sudut pandang filsafat ilmu. Nah, misalnya dari etika, dari filsafat politik, ya dari filsafat apa ya, filsafat komunikasi. Nah, silahkan Anda coba analisis, gunakan kemampuan analisis Anda yang tentunya juga dilengkapi dengan berbagai literatur-literatur ya. Nah, apa yang Anda citasi segala macam. Nah, itu nanti Anda tuliskan di Microsoft Anda tulis kemudian Anda print ya, Anda print. Nah, nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depannya lagi ya, saat pertemuan minggu depannya. Kalau sudah ada pertemuan offline, nah nanti kita cari karena ini akan menjadi salah satu nilai tugas ya dari mata kuliah ini khususnya nanti untuk sesi saya. Oke, demikian saya kira semoga jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan di grup, baik itu materi ataupun tugas yang saya berikan. Nah, wabillahi taufik walhidayah atas berbagai kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, kemudahan dalam berbagai aktivitas, dalam belajar, dalam perkuliahan ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.